Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 185 belum terungkap. Mendengar itu, Feng Jiu tampak serius saat menatap Lin Tua dan berkata, semua ini tentu saja akan digunakan untuk meramu obat. Penguasa neraka berkata dia ingin penawar racun es diproduksi dan aku perlu membawa semua ini kembali untuk menelitinya sedikit. Mendengar kata-kata itu, Pak Tualin masih sedikit ragu lalu berkata, tapi khasiat obat dari tanaman herbal itu sama sekali tidak cocok untuk menangkal efek racun es. Lin Tua, sepertinya kau tidak tahu ini. Semua tanaman obat dan ramuan saling berpasangan dan saling menangkal dengan satu atau lain cara. Meskipun aku belum bisa meramu penawarnya, tetapi aku tahu bahwa tidak akan menjadi kesalahan bagiku untuk membawanya kembali untuk diteliti. Wajah Feng Jiu serius saat berbicara, tampak sangat saleh dan teguh dalam sikapnya, membuat Lin Tua terkejut sejenak dan kemudian terdiam. Lalu, apakah ada hal lain yang Anda perlukan? Kami memiliki berbagai macam peralatan medis di menara medis ini. Jika ada yang Anda perlukan, Anda dapat datang menemui saya kapan saja. Mendengar itu, Feng Jiu tiba-tiba tersenyum hingga matanya menyipit menjadi celah yang berkilauan saat dia berkata, Pak Tualin, kau benar-benar pria yang baik. Jangan khawatir, jika aku merasa butuh lebih banyak obat, aku akan kembali ke sini untuk mengambil lebih banyak lagi dan aku pasti akan datang mencarimu jika aku butuh peralatan medis. Ayo, kita pergi. Kau bisa menuntunku untuk memilih beberapa barang yang akan kubutuhkan. Dia menepuk bahu Pak Tualin seolah-olah dia adalah sahabatnya, lalu turun ke bawah bersamanya. Malam itu juga, Feng Jiu mulai meracik salep penghilang bekas luka di halaman kecilnya yang pribadi dan mandiri. Sementara itu, di sisi lain di gedung utama, Pak Tualin melaporkan kepada penguasa neraka tentang ramuan-ramuan yang diambil Feng Jiu dari menara medis hari itu dan setelah selesai, dia melanjutkan dengan berkata, tetapi bawahanmu berpikir itu agak aneh. Khasiat obat dari ramuan-ramuan itu tidak digunakan untuk mengobati racun es tetapi hantu bersikeras bahwa ramuan-ramuan itu cocok. Hantu? Tanya penguasa neraka sambil melirik ke arah Lin Tua, suaranya naik satu oktav di akhir suku kata pertanyaannya. Lin Tua terkejut, berpikir dalam hati, mengapa Tuan tidak menangkap inti pokok yang ingin disampaikannya. Ia melaporkan kepada Tuan bahwa pemuda itu telah mengambil begitu banyak ramuan ajaib yang sangat berharga itu, tetapi Tuan tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang hal itu, tetapi malah bereaksi setelah mendengar nama pemuda itu. Namun saat itu, dia tidak berani membahasnya lebih lanjut dan hanya bisa menjawab, benar. Pemuda itu berkata panggil saja dia hantu dan itu sudah cukup. Kalian boleh pergi. Ucap penguasa neraka itu sambil mengibaskan tangannya, mengisyaratkan agar dia pergi. Tuanku, ramuan itu. Berikan padanya jika dia menginginkannya. Baik, tuanku. Mendengar itu, Pak Tualin tidak berani berkata apa-apa lagi. Ia membungkuk hormat sebelum meninggalkan tempat itu. Ia tetap duduk beberapa saat lagi dan setelah minum 2 gelas anggur lagi, ia berdiri. Membuka langkahnya untuk berjalan santai di luar, tetapi tanpa sadar ia telah berjalan sendiri untuk mencapai luar halaman pemuda itu. Melihat bahwa cahaya masih menyala di dalam ruangan, dan bayangan yang dilemparkan pada kertas di jendela-jendela yang berjalan di dalam, tiba-tiba ia memiliki tujuan dan segera melangkah masuk. Feng Jiu yang berada di dalam kamar sedang dalam suasana hati yang baik, dia bersenandung sebuah lagu riang sambil mengoleskan salep yang baru saja dia campur di depan cermin, sambil berpikir bahwa wajahnya akan segera pulih, dan suasana hatinya yang masam karena telah ditangkap dan dipenjara di sini akhirnya mereda. Kau mengambil ramuanku hanya agar kau bisa melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Wah! Suara yang tiba-tiba terdengar di belakangnya sangat mengejutkannya dan dia secara naluriah melompat dan berbalik. Dia melihat penguasa neraka dan dia tidak tahu sejak kapan dia sudah berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, menatapnya dengan rasa ingin tahu di matanya. Fakta bahwa kau bisa begitu terkejut seperti ini hanya menunjukkan bahwa kau telah melakukan terlalu banyak perbuatan kotor. Kata penguasa neraka itu sambil mengangkat alisnya, saat ia menatap pemuda yang wajahnya ditutupi oleh pasta hitam dan hijau itu. Ketika Feng Jiu melihat bahwa itu adalah penguasa neraka, dia akhirnya menghela napas lega, tangannya menepuk-nepuk dadanya sendiri sambil berkata dengan agak marah, aku akan berkata, penguasa neraka yang perkasa. Sudah larut malam dan kau memilih untuk tidak tidur tetapi malah berlari ke tempat kecilku ini untuk apa? Jika kau ingin lari ke sini, lari saja. Mengapa kau memilih untuk melayang-layang seperti hantu, begitu diam-diam dan diam-diam saat kau masuk? Apa yang ingin kau capai dengan itu? Kau seharusnya tidak menakut-nakuti orang seperti ini, tahu? Melihat tatapannya yang tajam menatapnya, tanpa sadar dia menunduk melihat tubuhnya dan berpikir, meskipun aku hanya mengenakan jubah dalam berwarna putih, tapi bagian dalam di sekitar dadaku masih terikat, biasa-biasa saja dan datar, aku tidak memperlihatkan apapun.